Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1067. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Persepsi ilahi yang menyapu ke arahnya, dan yang dia rasakan itu adalah merombing Yun. Orang ini, bukankah dia harusnya tahu bahwa dia tidak boleh melihat hal apapun yang tidak seharusnya dia lihat? Melihat ke belakang sekarang, Qin Chen harus mengajarinya nanti. Dan kedua persepsi lainnya itu adalah King Sui Yun dan King Sui Silan. Kedua muridku ini bahkan berani mengintip gurunya. Dan kemudian Qin Chen juga merasakan persepsi ilahi dari Tuan Istana Guanghan. Dalam keadaan seperti ini, Jiruyu juga sangat pemalu dan Jiruyu buru-buru melepaskan pelukan Qin Chen. Dan Jiruyu lalu menyelam ke dalam kolam. Nampak dia cukup malu. Qin Chen baru saja hendak mengatakan sesuatu, namun tiba-tiba wajahnya berubah dan dia melihat ke langit di luar tanah suci Danau Giok. Dia merasakan napas yang tidak enak datang dengan cepat. Orang kuat ada di sini, siap menghadapi musuh, kata Qin Chen. Dia mendengus dan lalu langsung mengguncang sosoknya, bergegas keluar dari tanah suci Danau Giok. Di tanah suci Danau Giok, pakaian tidak bisa dipasang dan Qin Chen hanya bisa melewati tanah suci Danau Giok dengan tubuh yang telanjang. Meskipun Tuan Istana Guanghan dan yang lainnya ada di sana, namun Qin Chen tidak bisa mengendalikan sebanyak itu. Ini Tuan Istana Guanghan dan Ji Hongqian juga yang lainnya hanya merasakan batang di depan mereka. Tampaknya seseorang melintas di depan mereka dan Qin Chen lah yang terbang melewatinya. Dan ketika itu mereka melihat batang itu secara samar-samar. Anak ini, Qin Chen. Tuan Istana Guanghan tidak bisa berkata-kata, baru saja hendak mengatakan sesuatu. Namun tiba-tiba kulitnya sedikit berubah dan dia buru-buru mengangkat kepalanya karena merasakan ada yang tidak beres. Dan wush, sekelompok orang itu pergi ke darat satu demi satu, mengenakan pakaian mereka dan segera datang di luar tanah suci Danau Giok. Dan boom, di atas langit di luar rumah Guanghan nampak sesosok tubuh muncul. Begitu sosok ini muncul, langit dan bumi meraung dan langit melonjak, meletus dengan niat membunuh yang mengerikan untuk menekan sosok ini. Serangkaian guntur yang mengejutkan menimpa sosok ini, akan tetapi itu tidak mampu membunuhnya. Sosok ini menghadapi pengeboman jalan langit. Dia tidak takut, dan di antara gerakannya ada bayangan gunung yang bermekaran mengejutkan dunia. Satu lagi telah datang, kata Tuan Istana Guanghan. Dia dan yang lainnya menghirup udara dingin, menatap langit satu demi satu. Aura master ini tidak jauh lebih baik daripada Shidori sebelumnya, dan jelas merupakan ahli puncak yang mulia panah. Bagaimana rumah Guanghan ini bisa memiliki aura yang mulia yang begitu kuat? Kata wajah master dari Gunung Dayusensan itu. Ekspresinya berubah sedikit. Sosoknya berkedip-kedip dan dia akan memasuki rumah Guanghan. Akan tetapi tiba-tiba di rumah Guanghan, cahaya ilahi yang mengerikan muncul, membentuk formasi yang mengerikan untuk menghalanginya. Formasi hebat yang mulia. Begitu mata orang ini tenggelam, dia melihat sesosok muncul di rumah Guanghan di bawah. Dan itu adalah Yang Mulia Racun Kekacauan. Senior, saya tidak tahu Anda dari kekuatan mana. Mengapa Anda masuk tanpa izin ke rumah Guanghan saya? Kata Yang Mulia Racun Kekacauan. Dia berkata dengan hormat, namun hatinya mati rasa. Kenapa banyak master tingkat tinggi yang bermunculan ke sini? Dan dia tidak mengerti berapa banyak musuh yang telah diprovokasi oleh tuannya. Yang Mulia Racun Kekacauan. Nama ini sepertinya sudah pernah terdengar sebelumnya. Tampaknya dia adalah ahli yang mulia dari alam surga selatan. Ngomong-ngomong, dalam pesan yang dikirim oleh Sensan, seorang ahli yang mulia yang menyerang keluarga juga sebelumnya bernama Yang Mulia Racun Kekacauan dengan orang-orang dari sekte 10.000 klan. Bagaimana Anda bisa muncul di sini? Kata ahli yang mulia dari Gunung Dayusensan itu. Dia mengerutkan matanya dan tiba-tiba matanya meledak karena kegembiraan. Saya mendengar bahwa Yang Mulia Racun Kekacauan ini terluka parah ketika dia menyerang tanah leluhur keluarga Juge.
dan kemudian diselamatkan oleh Qinchen dari sekte 10.000 klan. Mungkinkah Qinchen juga ada di sini? Memikirkan hal ini, mata yang mulia dari Gunung Dayu Sensan itu tiba-tiba dipenuhi dengan kegembiraan yang tak ada habisnya. Dan boom, dia langsung mengulurkan tangannya yang besar dan segera meraih ke arah rumah Guanghan di bawah. Segera antara langit dan bumi meraung, sebuah bayangan gunung yang besar muncul dan itu langsung menghantam formasi besar rumah Guanghan dan seketika menghantam ke bawah. Akan tetapi di saat itu tiba-tiba sebuah kekuatan lainnya yang menakutkan tiba-tiba langsung memblokir serangan dari Yang Mulia dari Gunung Dayu Sensan itu. Yang Mulia seharusnya adalah ahli Yang Mulia dari Gunung Dayu Sensan kan? Ternyata memiliki temperamen yang begitu besar dan dia tidak setuju dengannya. Jadi dia langsung bertindak langsung ke rumah Guanghan saya. Bukankah itu terlalu meremehkan rumah Guanghan? Pada saat ini sebuah tawa terdengar dan sosok yang mempesona muncul di kehampaan. Ya, itu adalah Yang Mulia Iblis dari 9 kehidupan. Dia muncul dengan tawa di wajahnya dan memblokir serangan dari Yang Mulia Gunung Dayu Sensan itu. Segera Yang Mulia dari Gunung Dayu Sensan itu terkejut karena dia merasakan bahwa ini juga merupakan ahli di ranah puncak Yang Mulia Pana. Terlebih lagi, roh iblis tetap ada pada orang ini yang ternyata itu adalah klan iblis yang mulia. Kapan ada puncak Yang Mulia Pana di rumah Guanghan? Dan itu juga merupakan Yang Mulia dari ras monster. Dan apa hubungan rumah Guanghan dengan ras monster? Tentu saja Yang Mulia Gunung Dayu Sensan itu tidak takut karena dia berasal dari Gunung Dayu Sensan dan memiliki identitas yang luar biasa. Dia bukanlah seorang praktisi biasa karena ada kekuatan besar di belakangnya. Dan boom, di atas alisnya bayangan mengerikan dari gunung api suci muncul dan bayangan gunung yang mengerikan itu mekar dan seluruh sosok itu berubah menjadi gunung suci menerjang ke arah Yang Mulia 9 kehidupan. Dua master tingkat Yang Mulia Pana itu akan bertabrakan, akan tetapi Raja Iblis 9 kehidupan hanya tersenyum tipis dan kemudian dia melangkah mundur dengan tenang. Segera aura di tubuhnya mengembun dan menjadi sangat menawan dan aneh. Seketika Yang Mulia Dayu Sensan itu mundur dengan terhuyung-huyung di bawah kakinya dan dunia mengerang di setiap langkahnya, seolah-olah dia tidak mampu menahannya. Melihat pemandangan ini, Qinchen dan yang lainnya yang baru saja bergegas keluar dari tanah suci Danau Giok tidak bisa berkata-kata dan bersemangat. Yang datang ternyata adalah master dari Gunung Dayu Sensan, tetapi itu benar-benar kalah dari Yang Mulia 9 kehidupan. Dan ternyata Yang Mulia 9 kehidupan ini sangat kuat. Saat ini ekspresi Yang Mulia dari Gunung Dayu Sensan itu juga berubah drastis. Dia menghela napas lega dan lalu berkata dengan tatapan dingin dan juga tegas. Dewa ini adalah Yang Mulia Juesan dari Gunung Dayu Sensan. Siapakah Yang Mulia ini? Saya, Yang Mulia Iblis 9 kehidupan, seorang veteran iblis yang tidak layak disebutkan. Kata Yang Mulia Iblis 9 kehidupan itu, dia berkata sambil terkekeh. Tetapi kerendahan hati yang berlebihannya itu adalah kebanggaan yang sebenarnya, terutama setelah dia menunjukkan kekuatannya sebelumnya. Yang Mulia Iblis 9 kehidupan, kamu adalah klan iblis kucing berekor 9. Kata Yang Mulia Juesan, matanya nampak menunduk, wajahnya sedikit berubah di saat dia berkata dengan dingin. Jelas sekali dia tahu tentang asal-usul Yang Mulia Iblis 9 kehidupan ini. Nah, benar. Yang Mulia benar-benar mendengar tentang saya. Apakah Jiu Ming saya begitu terkenal? Kata Yang Mulia Iblis Jiu Ming, dia berkata sambil tersenyum ringan. Suara melesat. Saat ini Qinchen dan yang lainnya juga terbang dari tanah suci Danau Giok. Anak ini, itu benar-benar Qinchen. Kata Yang Mulia Juesan seraya menatap Qinchen. Dan tiba-tiba dia mengenali Qinchen dari gambar yang diberikan oleh Tuan Gunung kepadanya. Dan dia langsung bersemangat. Perintah yang diberikan kepadanya oleh Tuan Gunung adalah untuk mengetahui asal-usul dan jejak Qinchen. Tanpa diduga, dia benar-benar melihat Qinchen di sini. Dan selama dia bisa membawa Qinchen kembali, tugasnya akan selesai. Tempat ini adalah tempat rumah Guanghan alam surgawi timur saya berada. Siapa yang akan memberi Anda hak untuk campur tangan dalam ras manusia saya? Apakah ras iblismu ingin menjadi musuh ras manusiaku? Kata Yang Mulia Jue Ming, dia berkata dengan dingin. Hanya Anda yang layak mewakili umat manusia, Juesan. Itu hanyalah nama kecil. Kata Yang Mulia 9 kehidupan, dia berkata sambil tersenyum ringan. 9 kehidupan.
apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuhku di Gunung Daishan? Kata Yang Mulia Juesan, matanya nampak menyipit. Hah, di mana pria berisik itu? Jangan buru-buru pergi. Tiba-tiba sebuah bayangan hitam muncul. Ya, itu adalah kucing hitam besar. Kucing hitam besar itu langsung muncul di bahu Yang Mulia 9 Kehidupan dengan nada menghina. Tuanku, kata Yang Mulia 9 Kehidupan, dia berkata dengan hormat kepada kucing hitam besar. Apa? Memanggilnya tuanku? Kata Yang Mulia Juesan, dia terkejut. Dia tidak pernah mendengar tuan dari Yang Mulia Iblis 9 Kehidupan. Mungkinkah itu adalah kekuatan tertentu dari ras iblis? Hanya saja, kucing hitam di depannya benar-benar sepertinya tidak memiliki kekuatan apapun. Memainkan trik, kata Yang Mulia Juesan. Namun dia menyipitkan matanya. Meskipun dia tidak mengetahui asal-muasal kucing hitam besar itu, akan tetapi saat ini sudah ada 2 master tingkat Yang Mulia di rumah Guang Han yang membuatnya langsung merasa sangat kesulitan. Karena jika dia menyerang, dia tidak akan yakin sepenuhnya. Karena rumor mengatakan bahwa ras kucing ekor 9 ini memiliki 9 nyawa yang sangat sulit untuk dihadapi. Hanya saja, membiarkan dia mundur seperti ini itu secara alami tidak akan berhasil. Namun tiba-tiba dia kemudian memikirkan siapa master yang datang ke sini lebih dulu darinya. Dan dari kekuatan mana master itu? Apakah master itu dikalahkan oleh Yang Mulia Iblis 9 Kehidupan ini? Dan ketika Yang Mulia Juesan menyipitkan matanya, dia memikirkan cara mengatasinya. Dan tiba-tiba wajahnya berubah sedikit, lalu kepalanya tiba-tiba mendongak ke langit. Dan boom, ada ledakan nampak di kejauhan. Serangkaian aura mengerikan muncul dan langit berguncang. Dan kemudian serangkaian sosok-sosok menakutkan terus melintas di sana. Dan ternyata itu adalah sosok yang sangat kuat. Masing-masing sosok itu memancarkan aura yang mengerikan. Yang masing-masing adalah penguasa di ranah yang mulia. Dan sepertinya itu berasal dari beberapa kekuatan tertinggi dari surga. Ketika ledakan aura itu bergema, aura tak berujung menekan ke bawah dan semua orang di rumah Guang Han terkejut. Dan jantung mereka berdebar-debar. Karena aura mulia ini meskipun masih jauh, tetapi mereka bisa merasakan tekanannya. Oke, yang lain datang, kata Yang Mulia Juesan. Warna kulit Yang Mulia Juesan berubah. Dia menatap Qin Chen dan lalu menggelegar. Sosoknya bergoyang dan tangan kanannya langsung terangkat. Tiba-tiba, aturan di depannya memadat dan berubah menjadi sebuah gunung yang megah. Dan jalan gunung suci itu berguncang, menutupi seluruh rumah Guang Han. Lancang, kata Yang Mulia Iblis 9 Kehidupan, dia menus dingin. Yang Mulia Juesan ini benar-benar berani. Di depannya, dia masih ingin melakukan sesuatu kepada Qin Chen. Apakah dia tidak tahu harus berkata apa? Apakah dia benar-benar kurang marah? Boom, Yang Mulia 9 Kehidupan pun menembak dan segera beberapa retakan cakar gelap muncul di kampaan, memancarkan kilau yang mengerikan. Dan itu pun langsung membombardir gunung suci kuno megah yang dilepaskan oleh Yang Mulia Juesan. Namun di gunung suci itu nampak pola dewa berkembang. Jelas itu adalah teknik rahasia tertentu dari Gunung Daishan. Di gunung kuno yang tinggi, selain aturan yang diringkas, ada juga rune yang lebih menakutkan yang berkedip untuk menahan serangan dari Yang Mulia Iblis 9 Kehidupan. Akan tetapi walaupun begitu, itu tetap saja diblokir oleh Yang Mulia 9 Kehidupan. Di depan Raja Iblis ini, Juesan, apakah kamu ingin menyentuh seseorang? Kata Yang Mulia Iblis 9 Kehidupan. Apakah benar? Kata Yang Mulia Juesan, dia mencibir. Dan boom, di antara pegunungan hitam itu nampak seekor harimau ganas meraung. Dan harimau ganas itu meraung menyerang ke arah Qin Chen. Apa? Yang Mulia Iblis 9 Kehidupan merubah ekspresinya dan dia tidak menyangka kekuatan magis Yang Mulia Juesan akan memiliki efek seperti itu. Dan itu bisa mengembangkan kekuatan magis sekunder. Sehingga dia pun tidak bisa mendeteksinya untuk sementara waktu. Hati-hati, kata Yang Mulia Iblis 9 Kehidupan, dia berteriak kepada Qin Chen. Karena dia menghadapi serangan dari Yang Mulia Juesan, dia tidak bisa bergerak untuk menghentikan bayangan harimau itu. Senior 9 Kehidupan, jangan khawatir, kata Qin Chen. Segera pedang karat misterius tiba-tiba muncul di tangan Qin Chen. Dan boom, pelangi ilahi mekar dari pedang karat misterius itu. Dan suasana pedang yang menakutkan dari papilun pedang Tongtian juga bergabung ke dalam tubuhnya. Dan kemudian Qin Chen langsung menebas. Hahaha, anak ini benar-benar mencari kematiannya sendiri, kata Yang Mulia Juesan. Dia awalnya khawatir Yang Mulia racun kekacauan akan menghentikan serangannya itu.
Jadi dia terus menatap Yang Mulia Racun Kekacauan. Namun sekarang Qin Chen ingin melawan serangan kekuatan supernaturalnya dengan menggunakan kekuatannya sendiri, dan dia tiba-tiba merasa sangat gembira karena dia sangat yakin dengan kekuatan Qin Chen saat ini. Bagaimana mungkin Qin Chen bisa menolak serangannya itu? Dan dia yakin Qin Chen itu akan mudah ditelan oleh kekuatan supernaturalnya dan lalu ditangkap olehnya. Dan ketika saatnya tiba, bahkan jika ahli yang mulia lainnya dari kekuatan lainnya datang satu demi satu, dia tidak akan takut kepada siapapun. Karena Gunung Dayu Sensan-nya merupakan salah satu kekuatan tertinggi di surga dan dia tidak takut dengan kekuatan tertinggi lainnya. Boom! Namun pada saat berikutnya Yang Mulia Juesan benar-benar dibuat terkejut dan ekspresinya pun berubah. Karena Qin Chen menebas bayangan harimaunya dengan energi pedangnya. Dan seketika bayangan harimaunya itu robek, pecah, dan lalu berubah menjadi abu. Bagaimana itu bisa terjadi? Kata Yang Mulia Juesan. Dia menatapnya dengan matanya yang terbelalak dan menyaksikan pemandangan ini dengan tidak percaya. Meskipun bayangan harimau ganasnya hanyalah kekuatan supernatural sekundernya, akan tetapi itu bukanlah hal yang sepele. Rata-rata Yang Mulia biasa mungkin tidak akan dapat dengan mudah menolaknya. Tetapi Yang Mulia Juesan benar-benar menyadari bahwa Qin Chen di depannya ini hanyalah seorang ahli di ranah setengah langkah Yang Mulia. Tetapi bagaimana dia bisa menghentikan bayangan harimaunya itu? Tidak, kenapa napas orang ini begitu aneh? Kata Yang Mulia Juesan. Dia menatap Qin Chen. Basis kultivasi Qin Chen jelas hanyalah setengah langkah Yang Mulia. Tetapi itu memberi orang perasaan seperti ahli Yang Mulia sejati, dengan aura Yang Mulia yang terus mengalir melalui dirinya. Aneh, ada orang aneh di dunia ini. Jelas dia hanyalah setengah langkah Yang Mulia, tetapi dia benar-benar menguasai kekuatan ahli Yang Mulia. Benar saja, tidak heran penguasa Gunung Dayu Sensan begitu memperhatikan anak ini. Kata Yang Mulia Juesan. Dia merasa kagum di dalam hatinya, dan segera dia pun menembak lagi. Dia mengulurkan tangannya yang besar dan segera mengulurkan tangannya itu untuk meraih Qin Chen, dan boom. Kali ini dia mengarahkan seluruh kekuatannya untuk menangkap Qin Chen. Hanya saja sebelum tangannya itu melayang ke arah Qin Chen, Yang Mulia Iblis 9 kehidupan juga telah bersiap. Kali ini, cakar tajamnya bersinar dengan aura destruktif hitam keluar dan melambai ke arahnya. Itu dengan keras langsung bertabrakan dengan telapak tangan yang dilepaskan oleh Yang Mulia Juesan, dan boom! Ledakan terjadi di langit di atas rumah Guanghan. Hahaha, rumah Guanghan ini sangat ramai. Pada saat ini tawa keras terdengar. Dan lalu seorang pria tiba-tiba muncul di seberang kehampaan. Dia dikelilingi oleh cahaya 4 warna. Kekuatan surga menghantamnya untuk mengusirnya, tetapi itu tidak bisa mengusirnya. Itu Yang Mulia lainnya. Nampak sinar cahaya 4 warna bersinar di sekujur orang itu. Sepertinya orang itu dilindungi oleh aturan yang tak ada habisnya, yang nampaknya sangat kuat. Saat ini Yang Mulia Juesan ketika melihat orang itu, dia juga menunjukkan tampilan yang bermartabat. Meskipun dia berasal dari Gunung Dayu Sensan, tetapi dia tidak berani meremehkan pihak lain, karena jelas pihak lain juga memiliki latar belakang yang dalam. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.